dan komentari, dan jangan lupa share channelnya Nini Bajang. Thank you. Kita ketemu lagi di channelnya Nini Nini Bajang. Bajang. Halo, jumpa lagi. Jangan lupa ya subscribe, Like, dan komen. jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nini Bajang. Kali ini saya berada di sekitar kuil Wong Tai Sin. Kuil Wong Tai Sin adalah kuil terkenal dan objek wisata di Hong Kong. Kuil ini didedikasikan untuk Wong Tai Sin atau Wong Tai Sin Agung. Kuil Tao seluas 18.000 meter persegi atau 190.000 kaki persegi. Terkenal karena banyaknya doa yang dijawab. Apa yang Anda minta adalah apa yang Anda dapatkan. Itulah doanya. Melalui praktek yang disebut Kaucing, candi ini terletak di sisi selatan Batu Singa di utara Kowloon. Nah, ini dari depan. Lokasi Wong Tai Sin Temple adalah di Lung Chong Road, Wong Tai Sin District, Wong Tai Sin, New Kowloon, Hong Kong. Inilah lokasi Wong Tai Sin.
Pada awal abad ke-20, Lung Renyian menyebarkan pengaruh Wong Taixin dari Gunung Xijiao di Nanhai, Provinsi Guangdong. Ini adalah pintu masuk kuil Wong Taixin. Inilah pintu utama masuk ke Wong Taixin Temple. Saat ini sebelum Imlek 2021. Kuil ini tidak seramai 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun ke sini, dari 2020 dan 2021, kuil ini mengalami sepi dan ditutup sementara karena adanya pandemi. Selama ditutup, kuil ini ada direnovasi. Lihat sebelah kiri saya, masih sedikit ada renovasi. Mari kita lanjut sejarah Wong Taixin. Lung tiba di Hong Kong pada tahun 1915 dari desa Rengang. Dia menyewa sebuah apartemen di Wan Chai dan mendirikan altar untuk Wong Taixin di apartemennya. Untuk citra Wong Taixin, ia menggunakan foto Wong Taixin yang dibawa dari desa Rengang pada tahun 1916 bulan Maret. Dia membuka toko jamu di dekatnya dan memindahkannya altar ke bagian belakang toko. Pelanggan yang datang di tokonya dapat berdoa di altar Wong Taixin dan meminta nasihat untuk penyakit mereka. Lung kemudian akan mengisi resep mereka. Popularitasnya Wong Taixin kemudian mulai berkembang. Inilah yang dinamakan altar utama. Altar utama kuil Wong Taixin. Mari lanjut sejarah Wong Taixin Temple. Pada tahun 1921, Lung berkata bahwa dia menerima pesan dari Wong Taixin yang menginstruksikannya untuk membangun sebuah kuil baru melalui Fuji. Lung Renyian dan rekan tahunnya disarankan untuk mulai berjalan ke tempat yang berjarak 3.600 langkah dari dermaga. Mereka menemukan tempat yang jaraknya kira-kira tepat dari dermaga kota Kowloon. Ketika mereka sampai di desa Chukyun, mereka meletakkan sebatang bambu ke tanah sebagai tanda. Kemudian mereka berkonsultasi dengan Wong Taixin melalui proses Fuji. Mereka diberitahu bahwa ia adalah situs yang bagus. Wong Taixin juga mengajar mereka untuk menentukan calon pusat kuil dengan 3 kaki. Tiongkok sekitar 1 meter 3 kaki 3 inci. Sebelah kanan ada 3 kaki Tiongkok di belakang tanda dan calon kuil diberi nama sebuah kuil Cik Yun Sin. Kuil peri pinus merah. Para pendeta Tao juga diminta untuk memulai membangun kuil pada tanggal 24 bulan ke-6 lunar oleh salah satu dewa Tao. Melalui proses Fuji, akhirnya kuil ini selesai dan diresmikan pada tanggal 20 bulan ke-7 lunar. Di tahun yang sama pada tanggal 23 bulan ke-8 lunar. Pada perayaan ulang tahun Wong Taixin, altar tersebut dinamai Puyitan oleh dewa Tao yang paling maha kuasa. Melalui proses Fuji, belakangan dewa Tao lainnya, Moncangdi, memberi nama tempat itu sebagai Sikyun. Inilah proses nama Sikyun. Melalui proses Fuji, sedangkan badan pengelola Sikyun dibentuk pada tahun 1925. Kuil ini diganti nama menjadi Balai Cik-yun Wong Sin, Balai Peri Wong Pinus Merah, oleh Peri Tao Luju melalui proses Fuji. Sejak itu, nama Balai Cik-yun Wong Sin diganti dengan nama aslinya. Dana pembangunan candi sebagian besar berasal dari 4 pengusaha kaya. Tampaknya orang-orang ini pernah menjadi klien kuil resep medis Lung di Wan Chai dan menjadi orang terpercaya sebagai hasil dari manfaat yang mereka yakini bahwa diperoleh dari resep ini.
Selama dan setelah Perang Dunia Kedua, banyak orang Tionghoa yang melarikan diri ke Hong Kong dari Tiongkok dan mereka hanya bisa menetap di situs kolon yang dekat dengan kuil. Para imigran ini menjadi pengungsi di Hong Kong. Yang menghadap ke hamparan luas pemukiman liar di tahun 1950-an memenuhi kebutuhan akan kuil lokal utama di antara populasi yang berkembang pesat yang menginginkan mobilitas ke atas. Orang-orang ini membutuhkan dewa yang memperhatikannya belum disibukkan oleh penduduk setempat. Untungnya kuil Wong Tai Sin siap menerima setiap dan semua menyembah baru seperti orang Tionghoa ini. Popularitas kuil Wong Tai Sin telah berkembang pesat sejak saat itu. Menurut peraturan saat itu, Siik Siik Yin dulunya adalah kuil pribadi dan hanya penganut Tao atau anggota keluarganya yang diizinkan. Baru pada tahun 1934, Siik Siik Yin secara resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membuka kuil untuk umum selama bulan lunar pertama setiap tahun baru Imlek. Akhirnya Siik Siik Yin diizinkan dibuka sepenuhnya untuk umum pada tahun 1956. Pada tahun 1956, pemerintah mengusulkan untuk mereklamasi candi tersebut untuk membangun perumahan umum. Pimpinan Wong Tai Sin mendorong agar kuil tetap terbuka dengan mengenakan biaya masuk sebesar 10% di pintu masuk utama. Biaya tersebut disumbangkan untuk Tung Wah Group of Hospital. Untuk memfasilitasi administrasi dan pengelolaan, kuil ini didaftarkan sebagai perseroan terbatas yang bersifat amal pada tahun 1965 dan diberikan kekebalan karena tidak perlu menambahkan kata terbatas pada nama organisasi. Karena signifikansi bersejarah, candi dinilai sebagai bangunan bersejarah Great. Kuil ini juga merupakan kuil Tao pertama yang diizinkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pernikahan Tao dan mengeluarkan akta pernikahan. Candi ini terdiri dari tradisional arsitektur Cina dengan pilar-pilar merah, atap emas dengan biru fris, kisi-kisi kuning dan multi warna ukiran. Ini adalah buah jeruk yang adanya waktu mau Imlek dan saat-saat bulan-bulan Imlek baru keluar jeruk-jeruk seperti ini. Jeruk ini tidak bisa dikonsumsi, asam. Tembok 9 naga yang dimodelkan setelah satu di Beijing. Beberapa aula tersebut termasuk di aula besar dan aula 3 orang suci di dalamnya tuh. Nah, berisi potret Konfusius. Kuil Tao memiliki koleksi literatur Konfusianisme, Tao dan Buddha. Nah, karena sekarang nggak terlalu dibuka, jadi ya hanya di depan-depannya ya kita hanya bisa begini karena masih sebagian ditutup ke dalam sana.
dan terdapat ada 3 gapura peringatan di candi. Dengan yang pertama diukir dengan nama candi di pintu masuk tadi, di pintu masuk sana. Tugu peringatan kedua sudah melewati kios-kios ramalan, dan yang ketiga jauh di depan. Nah, ini adalah gapura peringatan di candi ini. Jadi bentuknya begini. Tugu peringatan kedua melewati kios-kios, tapi karena ini lagi direnovasi jadi tadi nggak kelihatannya. Ini tugu pertama nih ya. Nah, kita keluar, kanan kiri ada patung naga nih, ada patung naga kanan dan kiri. Pokoknya semuanya sudah dikelilingi. Akan tetapi memang saat ini, saat ada pandemi dan udah 2 tahun ini, memang kuil ini tidak terlalu terbuka ya, baru-baru kali ini nih. Ini sebentar lagi mau Imlek, nanti di review lagi ya, waktu Imleknya rame nggak seperti tahun-tahun 2 tahun ke belakang. Ramenya luar biasa. Kalau malam nih kondisinya begini. Di dalam gelap. Kita berada di Wang Taixin Temple Sixian. Nah, ini kalau ke dalam sana ya, kalau malam itu tutup ya. Jadi lokasinya begini. Ke dalam sana gelap ya, gelap sekali. Gelap. Ayo. Ayo. Udah 5. Tuh
Gang Suuk. Suuk Cibarusah. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarin. Ini Bajang NTRD. Asik. Yuk. Ya ampun. Kalau malam tempat ini buat jogging anak-anak ya. Ramai anak-anak muda yang lagi pada main. Kita malam-malam sudah di sini. Jangan lupa like, comment. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.